Oh, oke, oke. Terus share screen lagi. Di sini share. Ya, jadi keluhan utama, semoga nanti cukup ya 1 jam buat Ibu menjelasin ini. Keluhan utama alasan datang. Kontraksi. Kontraksi itu apa sih? Mules-mules itu ya. Kalau orang awam nggak ngerti itu apa kontraksi. Jadi perasaan perut terasa mules itu dirasakan sejak kapan? Kita harus menanyakannya secara lengkap ya. Sejak kapan Ibu mulai mules-mules perutnya? Perutnya dirasa apa ya? Diraba menjadi keras, terus kemudian jadi lembek lagi, terus perutnya terasa keras lagi, lembek lagi. Nah, itu sejak kapan? Misalnya Ibu bilang dia misalkan datangnya siang ya jam 12. Ini kontraksinya sejak semalam. Nah, semalamnya itu jam berapa? Habis Isya misalnya. Oh, dari pukul 19 di tanggal sebelumnya gitu ditulis ya. Seberapa sering gitu ya ditanyakan. Seberapa sering Bu mulai mules-mulesnya itu? Ya, sejak subuh itu mulai sering. Nah, seringnya itu seberapa gitu ya. Misalkan Ibu bilang 1 jam sekali itu sudah mulai kayak gitu. Jadi 1 jam sekali mengeras terus melembek, mengeras melembek. Ya kadang 1 jam Bu, kadang 30 menit sudah mengeras dan melembek seperti itu. Terus berapa lama durasinya? Nah, yang ditanyakan ini durasi apa gitu ya. Ini durasi saat mengeras itu ya. Saat mulai berkontraksi. Bu, lah saat keras itu berapa lama? Waktu berasa dipegang terasa keras itu misalkan ya paling sekitar 10 detik aja Bu Bidan gitu. Oh, cuman 10 detik kerasnya. Terus habis itu melembek lagi. Oh iya, ya sudah ditulis saja seperti itu. Jadi sejak kapan mulai kontraksi, misalnya tadi disampaikan semalam jam 19 itu ya hari sebelumnya, seberapa sering? 30 sampai 1 jam sekali terasa kontraksi berapa lama? Selama 10 detik. Gitu ya nulisnya. Terus pengeluaran pervaginan. Ibu tadi pas pipis misalnya gitu ya. Pas pipis, sebelum pipis ini enggak dicek dari kemaluan ada lendir darahnya enggak? Ya. Misalnya ditanya, ada Ibu Bidan, ada lendir darahnya. Terus ketubannya sudah rembes belum? Nah, biasanya pasien tuh bingung. Ketuban ki opo gitu ya. Nah, Anda jelaskan, Ibu, air ketuban itu air yang keluar dari jalan lahir, ya. Warnanya mirip seperti air kencing, tapi tidak pesing gitu ya. Enggak pesing gitu ya. Dan biasanya air ketuban itu keluar sendiri, mengalir ngucur sendiri. Dia tidak bisa ditahan seperti air kencing. Karena kan tempatnya dia ada di rahim ya. Di saluran kemaluan kan nggak ada ya otot-otot yang bisa menahan kayak nahan pipis gitu ya. Ya, ditanya, apakah air ketubannya sudah rembes? Nah, misalkan Ibu bilang, sudah rembes Bu Bidan, Anda harus nanya, rembesnya sejak kapan? Ya, jadi kalau pasien-pasien dengan kasus ketuban pecah dini ya, istilahnya ketuban rembes duluan itu, tidak boleh lebih dari 24 jam ya, harus sudah mendapat penanganan. Karena apa? Air ketuban itu kalau lembes disinyalir bisa beresiko kuman-kumannya itu masuk ke dalam rahim. Jadi di rahim itu kan steril gitu ya, babynya terlindung gitu ya, terlindung air ketubannya itu bersih. Jadi tidak boleh lebih dari 24 jam harus sudah mendapat antibiotik kalau ketubannya sudah rembes. Jadi antibiotik pun itu atas dasar konsultasi dengan dokter kandungan. Jadi bidan nggak boleh asal ngasih antibiotik. Dia harus konsul dulu ke dokter kandungannya nanti antibiotiknya yang jenis apa. Nah, ditanyakan seberapa banyak Bu gitu ya. Aduh, nek seberapa banyak nggak ngerti ya Bu Bidan. Tapi yang saya tahu satu celana dalam tuh sampai basah gitu. Wah, sudah lumayan gitu ya berarti ya misal kita ibaratkan sudah sekitar 15 mili atau 20 mililiter gitu ya.
Sejak kapan? Nah, ditanyakan, Ibu ketuban rembes sejak kapan? Tadi misalkan pasien datang jam 12 siang, ketubannya rembes sejak subuh gitu ya. Oh, sejak jam 4 pagi gitu ya. Ditulis sejak jam 4 pagi sudah rembes. Atau misalkan ketubannya tidak rembes ya, lendir darah. Lendir darahnya keluar sejak kapan, Bu? Sejak subuh ya, sudah ditulis. Pengeluaran pervaginam berupa lendir darah sejak jam 4 pagi. Gitu aja nulisnya. Ya, kemudian menggali riwayat haid. Nah, ini sama kalau pas ini ya pelajaran kehamilan kemarin ya. Menggali riwayat haid ya ditanya dari awal, Ibu menstruasi pertama menarche-nya kapan? Usia berapa? Siklusnya berapa hari? Apakah teratur tiap bulan keluar gitu ya? Kalau teratur ya tulis aja 28 sampai 35 gitu ya. Misalkan maju mundur. Tapi kalau Ibu bilang kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, ya udah tuliskan aja siklus tidak teratur gitu ya, karena tidak pasti. Terus lamanya berapa hari Ibu menstruasi? Biasanya 6 hari, 8 hari, misalnya gitu ya. Banyaknya ini gimana cara mengukurnya? Masih ingat? Banyaknya haid? Berapa kali ganti pembalut Nah, sip, atau berapa betul. sering? Betul. Berapa kali Ibu ganti pembalut per hari ya? 2 sampai 3 kali atau 4 sampai 5 kali gitu ya. Kemudian warna darahnya apa, Bu? Ya, merah kehitaman, merah segar atau hijau. Darahnya hijau. Bukan darah biru ya, darahnya. Oke. Terus ada keluhan tidak, Bu, selama menstruasi itu ya? Misalkan Ibu merasa nyeri perut bawah, pusing, mual, PMS itu ya. Nah, gitu. Kemudian menggali riwayat perkawinan. Oke, ditanyakan Ibu menikah di usia berapa? Lama menikah sudah berapa lama? Status pernikahannya apa? Nah, status pernikahan apa? Tanyanya. Status pernikahannya sah atau sirih itu ya. Karena kan itu tadi misalkan yang statusnya sah sama sirih mungkin kalau sirih misalkan istri kedua gitu ya, ketiga dan seterusnya, kan bisa mempengaruhi psikologisnya juga ya, untuk status sah ataupun ya, yang menikah secara agama. Gitu. Kemudian riwayat kehamilan sekarang. Nah, frekuensi periksa kehamilan ini bisa ditelusuri ya. Pas trimester 1 Ibu sudah periksa trimester 1 nggak ngerti ya pasiennya Ibu periksa TM1 gitu. Pasiennya tidak berpendidikan tinggi kan nggak ngerti Ibu. Jadi nanyanya gini, sebelum usia kehamilan 12 minggu Ibu periksa berapa kali gitu ya. Terus sebelum usia kehamilan 28 minggu Ibu periksa berapa kali gitu nggih. Terus yang udah hamil besar ini atau lebih dari 7 bulan Ibu sudah periksa berapa kali. Jadi Bu bidan zaman now itu lebih pandai ya dalam berkomunikasi ya mestinya. Jadi walaupun Anda pinter di istilah medis tapi ketika bertemu orang awam, ketika Anda bertemu pasien Anda bisa menggiring mereka untuk memberikan informasi yang Anda mau gitu ya. Jadi mereka ngerti gitu. Terus ada penyulit enggak Bu gitu ya. Selama hamil Ibu ada masalah enggak gitu ya. Penyulit itu masalah ya. Ibunya mal muntah enggak, sakit punggung enggak. Terus apa kayak tangannya kesemutan itu ya. Carpal tunnel syndrome enggak. Ibunya bengkak-bengkak enggak gitu ya, kaki tangannya gitu. Kemudian hari pertama haid terakhirnya ini ditanyakan. Hari pertama haid terakhir masih ingat ya cara bertanyanya. Jadi menstruasi terakhir Ibu Anda pastikan lagi. Yang Ibu ingat itu adalah tanggal mulai mensnya ya. Bukan hari terakhir terhenti mensnya ya. Yang ditulis adalah hari pertama mulai mensnya itu yang terakhir kali. Sebelum tidak dapat mens lagi. Kemudian gerak janin. Gerak janinnya Ibu rasakan mulai kehamilan berapa, Bu? Mulai umur kehamilan 20 minggu misalkan. Terus gerakannya aktif enggak?
Aktifnya dalam artian dalam 12 jam dedeknya nendang berapa kali gitu ya. Terasa ada gerakan berapa kali. Yang normal berapa kali dalam 12 jam. Masih ingat? Warning untuk gerakan janin yang harus segera. Betul sekali, 10 kali dalam 12 jam. Jadi kalau sudah kehamilan ini ya, hamil tua yang 36 minggu ke atas itu, misalkan kok geraknya kurang dari 10 kali dalam 12 jam, ibunya harus segera USG ya. Nanti kalau terjadi sesuatu, biar segera bisa ditangani. Imunisasi TT, nah diingat lagi ya, materi dari kehamilan itu ya, imunisasi TT, ibunya sudah dapat berapa, imunisasi TT dulu SD gitu kan, kalau yang dia kelahiran tahun 80-an, 90-an ya, diingat ada teorinya ya di kehamilan, yang tahun 90-an, 80-an, SD-nya dapat berapa kali, nanti catennya dapat 1 kali, terus setelah caten ada ulangan lagi, itu nanti dicek. Jadi Anda sambil bertanya ke pasien menggali data subjektifnya itu boleh kok sambil minjem buku pingnya ya, buku pingnya itu sambil dipinjem sambil Anda mencatat. Untuk informasi yang memang sudah ada di buku ping boleh disalin gitu ya. Kalau memang sepertinya data ini meyakinkan, tapi kalau Anda masih kurang yakin, lebih baik ditanyakan aja langsung ke ibunya gitu ya. Menggali riwayat obstetrik, kehamilan, persalinan, nifas yang lalu. Ya, ditanyakan jumlah kehamilan, ibunya ini kehamilan yang keberapa, gitu kan? Nah, misalkan ini kehamilan yang keempat, gitu ya, keempat. Yang pertama lahir tahun berapa? Yang kedua, misalkan keguguran. Yang ketiga lahir juga tahun berapa, terus hamil ini yang keempat. Permasalahan kehamilan yang lalu. Nah, yang kemarin ada masalah enggak? Nah, misalnya enggak ada ya sudah. Kalau misal ada tanda bahaya, saya hamil yang anak ketiga kemarin tensinya tinggi ya Bu Bidan. Nah, misalnya gitu. Ya dicatat aja. Siapa tahu itu nanti akan terulang lagi di kehamilan yang ini. Jadi kita perlu siap-siap. Nah, misalkan ada antisipasi, nah bisa dilakukan sejak dini gitu ya. Tapi kan ini posisi udah mau bersalin ya. Jadi paling enggak kita tahu apa yang perlu diperhatikan. Jumlah anak lahir hidup tadi, misalkan Ibu bilang G4 ya, G4 keguguran 1 kali, nah berarti anak hidupnya 2. Yang lahir prematur, yang cacat ada nggak? Misalkan nggak ada, nah keguguran 1 kali, persalinan dengan tindakan. Nah Anda tanya, Ibu, yang melahirkan anak pertama sama anak ketiga, gimana prosesnya gitu kan? Operasi, sesar, atau divakum gitu ya. Oh enggak Mbak, gitu ya, misalkan normal semua, ya oke lah normal, ya sudah, berarti aman kan di situ dia nggak ada tanda bahaya. Kalau dia ada riwayat operasi sesar kan berarti punya luka besar di perut ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan juga, karena persalinannya mesti dalam pengawasan dokter. Riwayat perdarahan, nah dulu persalinan anak pertama dan ketiga ada perdarahan nggak Bu? Enggak tuh Mbak, biasa aja misalnya. Ya, oke aman. Berat bayi kurang dari 2,5 atau lebih dari 4 kilo. Nah, misalkan aman, normal, ya sudah tulis saja berat bayinya normal semua. Misalkan beratnya 3 kilo, ya sudah. Ada masalah janin enggak? Nah, tadi ya yang Ibu cerita. Misalkan masalah janinnya adalah dia enggak bisa nafas ya. Yang misalkan kalau orang awam ya bilangnya itu tadi kesulitan bernafas setelah lahir gitu ya, terus harus dirawat pisah sama ibunya, harus masuk ke ruang bayi, atau mungkin masalah janinnya ada kelainan paru-paru, ada kelainan jantung atau apa. Nah, itu bisa dituliskan. Terus komplikasi nifas yang perlu dituliskan adalah komplikasi nifas apa ya? Kalau misalkan jahitannya tidak kunjung kering, misalnya gitu, jahitan perineum tidak kunjung kering, terus ibunya mengalami mastitis ya, bendungan payudara sampai parah, misalnya seperti itu. Nanti bisa dituliskan. Atau mungkin ibunya mengalami perdarahan yang tidak jelas selama masa nifas, itu ya, perdarahan yang banyak.
Nanti Anda tuliskan. Kemudian menggali riwayat KB. Wih, ada yang lewat Mbak Evi belakangnya. Nah, menggali riwayat KB, Anda tanya, ini kan udah anak ketiga. Nah, anak ketiga, ibu yang setelah lahir anak pertama, setelah lahir anak ketiga ibunya KB enggak? Atau setelah keguguran itu ibunya KB tidak. Jadi KB-nya mungkin bisa ditulis bermacam-macam ya jenisnya apa. Misalnya sontek ganti pil, pil ganti apa gitu, kondom misalnya. Nanti ditulis saja sesuai informasi dari ibu. Selanjutnya riwayat pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ya yang perlu Anda ingat, karena posisi kita itu mau nolong orang mau bersalin, kita harus bisa mencari, menggali data yang pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama makan, minum, sama eliminasi ya. Biar nanti kita bisa menentukan asuhan selanjutnya. Seperti makan terakhir gitu ya, makan terakhir itu makan apa? Ibu yang datang jam 12 siang ini tadi, ibu tadi sudah sarapan belum gitu ya. Anda perlu nanya. Kalau ibunya nggak doyan sarapan ya berarti Anda harus menyiapkan makan siang. Anda memberikan asuhan, menganjurkan keluarga untuk menyiapkan makan siang gitu ya. Misalnya di apa ya, dia bersalinnya nggak di rumah sakit gitu ya, misalkan di rumah bidan, ya berarti misalnya bu bidannya nggak masak gitu ya, suruh keluarganya yang nyari ya GoFood lah apa gitu. Nah gitu, jadi makannya ibu itu harus diperhatikan. Jadi nggak sarapan, terus minum terakhir kapan, minumnya apa, ya sudah ditulis juga gitu. Terakhir misalkan makan terakhir makan malamnya apa, nasi pecel lele gitu ya. Nasi pecel lele, terus minum terakhir barusan Bu gitu ya, minumnya sebelum periksa ke sini sudah minum. Oke, minumnya apa, air putih ya. Berarti Anda sampaikan ke keluarga, berarti minumnya juga nanti disiapkan, dibelikan aqua, belikan teh hangat, atau belikan susu gitu ya. Boleh, asalkan ibunya masih doyan makan, ibunya masih doyan minum, kasih apa yang ibu mau ya. Ibunya mau jus alpukat pakai susu gitu ya misalnya, ya udahlah GoFoodin gitu ya. Misalkan ibunya masih doyan gitu ya. Tapi rata-rata kalau udah kesakitan gitu udah susah, ya sudah kita kasih minumnya yang mengandung energi ya, ora dikai extra jos itu ya. Tapi minuman yang mengandung energi itu yang isotonik gitu ya, misalnya dikasih apa sih, Pocari Sweat gitu ya, dikasih teh manis hangat. Nah, itu lebih banyak membantu untuk apa ya, suplai energi biar nanti nek ngeden roso-roso gitu ya, biar kuat. Oke. Terus eliminasi. Nah, ini ditanya, Ibu terakhir pipis kapan? Nah, kenapa kok pipisnya ditanyain gitu ya? Karena kalau kandung kemihnya penuh nanti mengganggu penurunan kepala, ya. Nanti eneng-enengan itu ya. Otot-ototan tuh, kandung kemih sama kepala. Aku mau keluar, kok kamunya penuh gitu. Gimana mau keluar kalau ada yang menghalangi jalan ya? Itu nanti ibunya dibantu untuk berkemih ya, untuk pipis gitu. Atau pupuknya kapan? Nek pupuk nggak masalah ya, belum pup seminggu aja ya no problem. Tapi kalau nggak pipis itu yang mengganggu penurunan kepala. Nah kalau pup ya biasanya gini, sebelum lahiran ibunya pup duluan gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak boleh loh berani sama orang tua karena keluarnya apa duluan pupnya sama anaknya gitu kan ya. Jadi nggak boleh tuh berani sama orang tua. Nah, keluarnya 11-12 gitu ya, sama pupnya keluar dulu baru anak yang keluar misalnya gitu. Misalkan ibunya di rumah belum pup, nah nanti bisa dibantu pup ketika mau bersalin dengan dipasang si pipis spot itu ya, misalnya udah nggak kuat jalan. Tapi kalau ibunya masih kuat jalan, dibantulah ke kamar mandi biar pup di kamar mandi gitu. Pipisnya juga dibantu. Kemudian aktivitas. Nah, aktivitasnya apa yang ditanyakan? Apakah ibunya ini ya olahraga ya, olahraga jalan-jalan pagi, apa ibunya ikut yoga gitu ya, apa ibunya ikut senam hamil, nah itu ditanyakan ya. Kemudian istirahat tadi malam bisa bubuk cukup nggak Bu gitu ya. Wah bubuknya cuma 2 jam misalnya tuh. Nah nanti ditulis terus kebiasaan sehari-hari yang merugikan kesehatan ya,
merokok, ya kan, obat-obatan apa gitu ya, terus minum jamu enggak, jangan itu. Terus riwayat ini seksualnya bagaimana? Misalkan apakah selama hamil besar ini Ibu masih ada ini hubungan seksual sama suami? Ya masih, ya terakhir seminggu yang lalu misalnya seperti itu. Selanjutnya riwayat kesehatan yang lalu. Nah ini ditanyakan ya, agak banyak ya. Jadi ada riwayat kesehatannya ibunya sendiri gitu ya. Ini ada 9 penyakit yang harus ditanyakan. Oh, 9 penyakit, 9 item. Ibunya ada alergi makanan atau obat enggak? Ya, kadang kan orang ada yang alergi telur, yang protein tinggi, alergi susu, alergi udang misalnya gitu ya. Atau alergi yang asin-asin misalnya gitu. Terus obat Ibu ada alergi apa? Misalnya ada alergi antibiotik. Nah, itu kita harus teliti ya, karena gini, Ibu nifas itu kan kadang punya luka itu tadi ya, jahitan perineum, jadi dia harus dikasih antibiotik. Nah, nanti kita sesuaikan. Nah, pasiennya antibiotiknya alergi sama yang ini, berarti kan kita konsulkan ke Opskin pakai antibiotik yang mana gitu ya, yang sesuai, biar tidak membahayakan dia. Ya, kalau yang namanya alergi dikasih dipaksakan kan nanti bahaya ya. Kemudian adakah Ibu riwayat penyakit jantung? Ya, kalau jantung itu juga nggak bisa ya melahirkan normal karena takutnya terjadi serangan jantung ya ketika ibunya mengejan ya kan. Jadi kalau ibu dengan penyakit jantung itu ada SOP yang ibunya disarankan untuk sesar. Jadi prosesnya cepat untuk melahirkan. Selanjutnya malaria ya. Kalau malaria itu kan hanya di daerah Indonesia tertentu ya yang ada penyakit malaria. Kalau di Jawa kan nggak ada ya. Kalau malaria itu di area-area timur ya, di Papua, di Maluku itu masih ada ya. Kemudian hepatitis ini ada nggak? Nah, riwayat hepatitis karena ini menular ya. Jadi bidannya juga perlu hati-hati karena hepatitis ini menularnya lewat cairan tubuh. Kalau punya luka kena ini darah atau cairan tubuhnya ibunya kita bisa ketularan gitu ya. Terus ada HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS apalagi ya, ini biasanya sudah tercantum di buku pink karena semua ibu hamil itu sekarang sudah diwajibkan cek hepatitis sama HIV/AIDS. Ya, jadi udah tahu. Kemudian asma. Nah, itu asma ini perlu ditanyakan. Ibu ada sesak napas enggak? Asma ini sebelum lahiran ini sering kambuh enggak, Bu? Wah, nah, sering kambuh yo berbahaya kan, nggak mungkin juga disuruh lahiran normal, nanti persalinannya dengan tindakan. Terus TBC kan juga nular ya, dahaknya ngomong aja ludahnya muncrat dah nular itu. Terus diabetes. Nah, kalau diabetes yang diwaspadai apa? Kalau punya luka sembuhnya lama ya kan, nah, nanti nggak sembuh-sembuh dijahit perineumnya misalnya gitu. Terus hipertensi atau darah tinggi. Nah, kalau darah tinggi waspada ya preeklamsi. Kemudian ini yang dari ibunya segini banyak tuh yang ditanyain riwayat penyakitnya. Ada riwayat kesehatan keluarga. Jadi riwayat kesehatan bapak ibunya si ibu bersalin ya. Dari keluarga ada penyakit itu enggak. Karena penyakit apa? Ini penyakit menurun ya, menurun gitu kan. Jadi perlu diwaspadai juga. Lanjut, menggali riwayat psikososial. Nah, ini dari sisi psikologisnya ibu ya. Jadi ditanyakan tanggapan ibu terhadap kehamilan ini seperti apa? Ibunya senangkah? Ya, ibu sangat menantikan gitu ya. Atau saya nggak siap gitu. Kalau misalkan kehamilan tidak diinginkan, misalkan posisi si ibu ini remaja, masih sekolah, aduh, ya mesti ada lah kasus yang gitu. Atau mungkin karena ibunya usianya sudah tua, di atas 40 tahun, aduh sebenarnya ini bonus gitu ya. Padahal udah KB tapi gagal. Nah, yang usia 40 kan itu nggak siap. Kan beda-beda ya penerimaannya. Ada yang memang happy, yang misalkan memang sudah lama ditunggu, yang infertil bertahun-tahun, ini memang anak yang diharapkan kan karena beda pasien, beda kondisi
kondisi psikologisnya. Dukungan keluarga atau suami terhadap kehamilan. Nah, kira-kira gimana Bu? Ini tanggapan dari keluarga. Wah, sangat mendukung misalnya itu. Suami juga sayang sama saya, setiap kali ada kebutuhan ini selalu berusaha untuk membantu gitu ya. Ada kesulitan membantu. Terus pengambilan keputusan dalam keluarganya siapa? Ibu sendiri atau suami gitu ya. Aktivitas interaksi sosial, apakah selama hamil ini Ibu masih mengikuti kegiatan di kampung misalnya gitu ya, masih ikut-ikut arisan misalnya gitu. Atau ikut perkumpulan pengajian juga yang rutin misalnya gitu. Anggota keluarga yang tinggal serumah, nah selain ibu dan bapak, apakah misalkan tinggal sama mertua atau tinggal sama orang tuanya sendiri atau tinggal dengan adik-adiknya atau kakaknya gitu ya. Kemudian punya hewan piaraan enggak? Ibunya suka ini enggak punya piaraan kucing misalkan kucing, atau piara ikan, atau piara burung, Mbak. Punya piara burung gitu ya misalkan. Iya, dianya jualan gitu ya, jualan burung. Misalkan gitu. Ada pertanyaan enggak? Sampai sini jelas ya. Nanti nek ada yang bingung bisa japri Ibu ya. Terus, nah ini udah dikerjain juga. Justifikasi ini banyak banget ya. Luar biasa. Udah Mbak Rahma? Udah, tapi belum paham Bu cara Belum bacanya. paham. Kurang paham yang worksheet ini Bu. Iya. Oh, jadi worksheet-nya yang di sini Anda itu diminta ini memberikan penjelasan ilmiahnya itu tadi Mbak. Yang apa sih kayak Ibu tadi lo nyebutkan pengeluaran per vaginam. Tapi ini harus ada apa sih penelitiannya ya? Berarti dari jurnal-jurnal Iya, gitu ya. dari jurnal. Misalkan yang pengeluaran per vaginam itu tadi kalau rembes air ketuban itu tadi beresiko apa gitu menurut penelitiannya siapa gitu Mbak. Anda cari gitu. Jadi dari setiap pertanyaan itu dari setiap pertanyaan itu Anda cari jurnalnya untuk penguatan. Kenapa sih harus tanya pengeluaran per vaginam? Karena kalau ada ketuban pecah dini resikonya apa gitu. Misalkan kenapa sih harus menggali riwayat haid? Nah, misalkan dengan siklus yang tidak teratur akan berpengaruh pada apa gitu ya. Atau misalkan menarche yang terlalu muda atau terlalu tua kan ada ya. Ada yang menarche tuh kelas 3 SD gitu ya. Kaget ya saya di tetangga tuh ada menarche kok kelas 3 SD deh. Anaknya badannya udah besar gitu. Iya ada. Nah seperti itu. Apakah menarche itu ada pengaruh nanti ke proses persalinan atau nanti berpengaruh ke apa atau banyaknya perdarahan itu nanti berpengaruh ke perdarahan persalinan itu ada kaitannya juga enggak? Nah, misalnya gitu. Terus riwayat perkawinan. Nah, untuk riwayat perkawinan, status perkawinan itu nanti akan bermasalah pada psikologis ibu hamil enggak? Yang tadi Ibu bilang, nikah siri, dia istri kedua, ketiga gitu. Atau istri sah ya sudah lah lebih mantap gitu. Gitu. Jadi penjelasan justifikasi itu kayak ya secara logisnya alasan kenapa kita bertanya itu untuk apa. Tapi suruh nyantumin penelitiannya ya. Ini ada Cunningham itu kan pikir buku ini kayak buku Anda nyomot dari buku atau dari penelitian, boleh dari sumber manapun yang Anda dapat. Oke, lanjut. Kak, sudah selesai belum ya? Kalau yang apa tuh subjektif banyak banget ya. Ya kalau belum selesai, Bu tunggu sampai malam aja lah ya. Sampai malam ini aja ya. Kalau sampai jam 3 kok ini berat deh. Yang yang 3:30 ada kuliah lagi nggak? Tidak Bu. 3:30 nggak ada toh? Enggak. Hari ini Persalinan aja. Iya. Oh iya, ya. Ditunggu sampai orang nanti malam lah. Besok pagi jam 8 lah Ibu cek. Jadi sebelum jam 8 pagi ya. Nah, Anda sudah upload.
kerja keras ini kalian. Nggak ada boksit. Ini harapannya Anda waktu mengerjakannya sampai besok pagi bisa lebih maksimal ya. Besok pagi jam 8 Ibu cek. Terus kita ke data objektif. Wah, data objektif jadi dari hasil pemeriksaannya Bu Bidan ya. Kalau ini, jadi nanti gini, jadi ini kan ada urutannya ya. Jadi kalau ada pasien mau bersalin itu, nggak terus ujuk-ujuk suruh berbaring gitu ya. Ibu langsung di rumah kayak gitu, buka celananya gitu. Nggak boleh ya. Jadi kalau dia datang ya itu tadi lewat alurnya. Alurnya Anda anamnesa dulu ya. Terlepas dari Anda cek kondisinya. Kalau memang ibunya masih bisa diajak komunikasi, tidak terlihat sangat kesakitan, Anda anamnesa data subjektif itu nomor 1 ya. Terus baru Anda lakukan ini, pemeriksaan vital sign. Jadi vital sign, ya, terus cek tinggi badan, berat badan, lila itu tetap Anda lakukan. Kemudian sebelum disuruh tiduran, Anda suruh pipis dulu ya, karena kan mau dileopot ya toh. Aku dipenyek-penyek perutnya malah ngompol lah repot toh. Ya, jadi sebelum diperiksa kamu suruh pipis dulu ya. Ibunya pipis dulu Bu, terus baru diposisikan untuk berbaring, Anda pemeriksaan fisik ya. Sesuai yang ada di checklist ini. Dicek mukanya, mata, hidung, telinga, mulut, gusi, gigi, leher, payudara. Anda cek semuanya ya. Kalau memang ada masalah ya jangan lupa nanti ditulis juga ya. Nih, ini loh, ini penting loh, ini penting. Nih, muka Anda cek. Mukanya bengkak enggak? Karena kita lihat lagi ya, tadi kalau tensinya tinggi, ya toh, tensinya tinggi disertai bengkak di tangan, bengkak di kaki, sampai mukanya juga ikut bengkak. Nah, itu hati-hati ya. Nah, bengkak seluruh tubuh itu juga bisa jadi satu indikasi preeklamsi. Bahaya ya. Nanti perlu dikonsulkan ke dokter. Sudah bukan kewenangan kita lagi. Terus mata. Misalkan ibunya pakai kacamata kayak Bu Erika ini ya. Kayak Mbak Rahma. Mbak Rahma ini kacamata minus apa nih? Gue gaya aku. Nah, misalkan ibunya, nah minus apa enggak? Ketawa terus itu tadi. Radiasi, Bu. Oh, anti radiasi. Nah, kalau saya minus 2 ya. Misalnya ibunya matanya minus. Kalau minusnya itu lebih dari 6, itu juga nggak boleh ya bersalin normal. Ya, karena ketika mengejan itu nanti bahaya. Ya, retinanya kenapa gitu. Pokoknya ibu yang minusnya lebih dari 6 itu tidak boleh mengejan ya. Jadi persalinannya rata-rata dengan sesar. Atau misalkan udah kepepet kok tinggal brojol ya persalinannya inilah dengan pengawasan dokter, misalnya pervaginal. Hidung dicek hidungnya itu ada sinus enggak ya toh. Terus telinganya ada gangguan pendengaran tidak ya, mulutnya bibirnya terlihat kering apa enggak ya. Nek kering berarti ibu ngelak aku ya, dehidrasi, kasih minum dulu gitu ya. Kemudian gusinya ada gusi bengkak enggak? Kalau gusi bengkak kan tandanya juga ada peradangan ya di situ. Mesti kan enggak nyaman, toh gusi bengkak ini mesti sakit tuh. Terus giginya berlubang apa ora? Nah, sakit gigi enggak? Giginya berlubang. Terus lehernya ada pembengkakan ini enggak? Hipotiroid, kelenjar tiroidnya bengkak enggak, terus vena jugularisnya membengkak atau tidak, terus payudaranya terus dicek ya payudaranya lengkap 2, ya enggak cukup begitu ya, dicek payudaranya AC-nya udah keluar atau belum ya. Ya boleh Anda nyuruh pasiennya yang mencet sendiri putingnya atau Anda yang pencet gitu ya, dicek. Terus ada benjolan atau tidak. Karena ini ya berpengaruh nanti untuk menyusui. Habis lahiran kan langsung mau IMD. Ntar ibunya putingnya nongol juga, wah repot lagi kan, puting mendelep,
apa sih bahasane, puting tenggelam. Nah, nek puting tenggelam berarti kan ada tindakan khusus juga gitu. Buat narik-narik putingnya biar bisa nongol itu gimana? Nanti biar bayinya bisa minum, ya kan kasihan nih. Ibu putingnya mendel piye lah arep minum. Oke, sudah pemeriksaan fisik sampai payudara stop terus langsung palpasi leopod ya, posisikan ibu dorsal recumbens. Jadi sebelum di leopod dengkulnya ditekuk apa enggak? Tekuk ya, ditekuk dulu. Ditekuk terus leopod 1 untuk melihat bagian tubuh janin yang ada di fundus. Leopod 2 untuk menentukan bagian kanan dan kiri uterus ya di situ. Kalau misalkan bayinya posisi kepala di bawah ya, berarti sewajarnya di kanan kiri perutnya ibu itu ada anggota gerak atau ada punggung gitu. Tapi kalau posisi bayinya melintang, ya bisa jadi di kanan kiri ada kepala atau ada bokongnya gitu kan. Jadi tergantung posisinya seperti apa. Kemudian leopod 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Ya, tergantung itu tadi kalau leopodnya posisi belakang kepala apa bokong apa melintang ya. Nanti tinggal mengikuti perabaan. Hasil perabaannya apalah. Selanjutnya leopod 4 untuk menentukan bagian terendah janin. Nah, ini berlaku hanya untuk preskep aja ya yang ditengok. Kalau melintang apa ya harus tak tengok bagian terendah kan ya ora iso metu tuh. Nggak bisa keluar tuh. Kalau melintang ya sudah. Berarti kan mau disesar, nggak iso metu gitu ya. Bayinya udah mau apa udah term, sudah pecah ketuban, sudah keluar lendir darah, proses persalinan bayinya melintang ya wis. Serahkan aja ke oksigen gitu ya. Nggak usah di openi ya kalau udah melintang biar metu, nggak bisa. Kemudian dicek denyut jantung ya tadi ya, ketemu punggungnya di mana berarti Anda cari area jantungnya ada di sekitar punggungnya. Terus tinggi fundus uteri dicek pakai metelin. Anda periksa his atau kontraksi menjelang persalinan itu ya. Kontraksinya berapa kali dalam 10 menit ya. Kalau udah mau melahirkan itu berapa kali dalam 10 menit. Dan durasinya berapa detik atau berapa menit. Ya, durasi saat raba kerasnya itu loh. Ya. Besok kalau Anda sudah terjun ke lahan, wah itu ya, Anda harus bisa membedakan antara his beneran mau bersalin sama his palsu ya. Pegang-pegang perut pasien mau melahirkan nggak apa-apa, biar Anda tahu bisa membedakan his itu yang mana atau kontraksi biasa itu yang mana. Kemudian ekstremitas atas dan bawah. Nah, itu tadi ya kaki sama tangannya. Bengkak enggak, ya odem tidak. Terus kakinya di bagian betis itu dicek ada varisesnya enggak. Ya. Karena kalau ada varises kan nanti ibunya kemungkinan ya inilah ada aliran pembuluh darah yang enggak lancar gitu kan. Kemudian refleks patelanya seperti apa. Kemudian baru ya tadi sudah disuruh pipis lepas celana dalam, tinggal dibuka ini bagian bawahnya, terus Anda vulva hygiene, terus di vaginal toucher atau periksa dalam ya, yang meriksa pakai 2 jari ya, pakai ini doang ya, telunjuk sama jari tengah. Kamu kidal apa enggak? Rata-rata pada kidal apa enggak? Enggak. Kalau kidal ya meriksanya pakai tangan kiri, tapi nek enggak kidal ya pakai tangan kanan ya. Nanti tangannya masuk ke dalam vagina ibu. Terus untuk mengecek pembukaan itu tadi. Jadi jari tanganmu itu sudah terstandar ya panjangnya sama panjangnya lorong vagina itu ya sudah sepanjang itu. Nanti mentok si jari tengahmu mentok itu udah nyampe ke porsio ya. Malah bahkan ada yang jaraknya itu antara porsio sama introitus vagina itu lebih pendek. Jadi belum belum nyampe mentok itu udah keraba. Porsionya itu juga ada. Jadi jalan lahir perempuan itu ini lebih pendek. Di apa?
saluran kencingnya pun lebih pendek dari laki-laki. Oleh karenanya, kenapa wanita itu lebih beresiko mengalami infeksi saluran kencing ya, karena saluran kencingnya lebih pendek itu tadi. Nah, yang dilihat saat menilai vagina, nah ini perlu Anda hafalkan ya, perlu dihafalkan, harus dipahami. Jadi ketika jari, gimana sih ininya ya? Misalkan jarinya itu masuk gini, masuk itu mentok itu nanti yang diraba apa? Pertama, yang dilihat dinilai vaginanya, dinding vaginanya licin. Ada ruge itu apa? Lipatan-lipatan daging di dalam vagina itu ya. Ada rugenya terasa enggak atau enggak ada rugenya sama sekali. Terus ada varises enggak? Ada teraba benjolan pembuluh darah enggak? Karena gini, kalau ada varises, ibunya enggak bisa melahirkan normal ya. Karena ketika varisesnya itu nanti pecah, wah bahaya. Darahnya enggak mampet-mampet ya. Bahaya. Jadi kalau ada ibu hamil yang punya varises di vagina, itu nggak bisa lahirnya lewat vagina ya, karena kalau pecah nanti darahnya nggak iso mampet. Kemudian ada benjolan apa enggak? Lah kalau vaginanya aja benjol, bayinya mau lewat mana gitu kan ya? Misalkan ada polip ya, ada polip vagina, wah ya raiso gitu kan, berarti ini nggak bisa lewat jalan lahir gitu ya. Kemudian masuk lagi menyentuh porsio ya dan serviks ya. Porsio itu mulut rahim. Nah, mulut rahimnya itu ketika kamu raba ya, ketika kepentok gitu ya. Kepentok ini terasa apa? Jangan ini mulut rahimnya itu pas kamu pegang gini, oh masih tebel. Oh, masih kaku. Berarti bukaannya mungkin masih kecil ya, misalnya 1 cm, 2 cm. Tapi bedanya ketika sudah teraba tipis, sudah lunak, sudah empuk, sudah buka 5, misalnya diginiin, sudah buka 5, misalnya gitu. Kemudian pembukaannya berapa senti ya, karena pembukaan itu 1 sampai 10 ya. Nanti Anda belajar pakai bidang itulah. Bikin itu loh, pakai karton kamu bolongin, mulai dari dibolong lingkaran diameter 1 cm, diameter 2 cm, 3 cm, nanti kamu rasain kartonnya itu, nek tanganku segini 3 cm, segini 7 cm. Kalau tanganku nggak bisa ngeraba apa-apa, berarti sudah buka 10 cm. Seperti itu, dulu Ibu juga belajarnya pakai karton gitu. Ada cat. Ruge sama varises terasa beda enggak, Bu? Di vagina waktu. Nah, gini, kalau ruge itu tempatnya di dalam ya, di dalam saluran lorong vagina. Nah, varisesnya itu biasanya kelihatan menonjol sampai ke vulvanya. Ya. Jadi apa? Ini misal ini lubang vagina ya, ini forsetnya, terus sini anus enggak. Di sini tuh udah bejendol itu sampai keluar gitu, Mbak Dinda. Halo, nanti coba ya Ibu cariin gambarnya kalau ini. Mbak Rahma, dicatat PR-nya Ibu apa, biar kita sama-sama belajar ya. Mbak Rahma, aku WA Ibu loh. Terus memastikan bagian terendah janin. Nah, misalkan bayinya presentasi kepala, ya udah, yuk kepala ini yang teraba. Kita pegang-pegang apa iki ubun-ubun besar sing ngendi ya yuk. Ngerti nggak? Ubun-ubunmu besar sing endi? Sing iki apa sing iki? Pegang kepala masing-masing. Ubun-ubunmu yang mana? Yang besar mana? Yang kecil mana? Ini yang besar, ini yang kecil. Kamu harus bisa membedakan kalau ubun-ubun besar itu yang bentuknya kayak mana, yang kecil kayak mana. Gitu. Itulah nanti yang kita sampaikan. Sudah teraba ubun-ubun kecil misalnya gitu. Terus di hot berapa? Bidang hot itu untuk menentukannya jadi bidang pelvisnya itu ya, nanti belajar lagi
Terus sutura. Sutura itu apa? Sambungan tulang tengkorak bayi ya. Jadi di sini tuh ada sambungan-sambungan itu. Sambungannya itu teraba meregang apa enggak? Jadi kalau suturanya teraba meregang berarti kok meregang tuh menumpuk. Jadi yang kita lihat adalah ketika suturanya itu menumpuk. Jadi kepalanya kekompres itu ya bayinya itu mau masuk ke pelvis itu kompres itu kan tulangnya itu saling numpuk gitu ya. Nanti kita lihat lagi teorinya. Sutura-sutura molase ya, molase itu tadi menumpuk itu tadi. Kalau sutura itu sambungan-sambungan tulang, kalau molase itu tulangnya saling berhimpitan apa enggak. Terus di bagian terendah itu ada tali pusat apa bagian kecil badan bayi ya. Nah, bahaya ya kalau tali pusat kok sampai kejepit kepala itu nanti nggak bisa nafas bayinya kan ya. Karena si bayi kan nafasnya lewat tali pusat. Seluruh sari-sari makanan juga masuknya lewat tali pusat. Terus sudah sampai situ bagian terendah janin sampai bagian terkecil janin, tangannya dikeluarin dari vagina, terus dilihat, oh ini ada cairan ketubannya jernih atau mekonium. Mekonium itu kalau sangat keruh maupun nganti hijau, nganti hitam itu. Ada loh air ketuban itu yang sampai hitam, hijau gitu, kuning, pelintir-pelintir itu ada. Kemudian, nggak ada air ketuban, berarti udah kering gitu ya. Atau ketubannya bercampur darah. Atau hanya lendir darah aja. Ya, jadi nanti dinilainya terakhir saat sudah keluar tangannya. Habis itu sarung tangannya dibuka, masukin tempat sampah infeksius ya. Jadi sarung tangannya sekarang udah nggak cuci bilas ya. Pakainya yang disposable dah. Habis pakai buang gitu ya. Tapi di ini dulu dimasukkan ke larutan enzimatik dulu baru dilepas terus dibuang. Karena kan biar darahnya pada coplok di situ ya. Darahnya pada copot di larutan itu biar tidak terlalu menular. Terus ini apa? Oh, pemeriksaan fisik tadi ya. Pemeriksaannya tadi tujuannya untuk apa gitu kan? Prosedur pemeriksaan normal jika ada. Tadi ya, mulai dari TTV ya. Kok TTV? Keadaan umum itu normalnya apa? Yang umum atau yang lemah, terus yang kesadarannya yang komposmentis, sampai apatis, nah itu Anda harus tahu ya. Tingkatan-tingkatannya itu, terus tekanan darahnya kisaran normalnya berapa. Kalau yang nggak normal itu berarti berapa. Ya, sampai ke bawah-bawah tadi. Nah, ini tinggal 10 menit untuk pemeriksaan panggul dalam. Nah, pemeriksaan panggul dalam ini bisa Anda lakukan ya sekali dayung sama pas periksa dalam tadi ya, karena Anda sekalian jarinya kan masuk ke vagina tadi ya. Nah, ini perbedaan pelvis ya atau tulang panggul kalau pria dan wanita itu perbedaannya ada di teori ini. Nanti nyenan bisa baca. Kemudian ini cara mengukurnya ya. Jadi sama kan tadi dengan periksa dalam, pertama dibersihkan dulu ya vulva hygiene. Ngolesnya dari mana? Dari vestibulum sampai anus ya kan. Yang labia mayor dulu, terus baru ke minor, terus seret gitu ya. Pokoknya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, udah selesai. Nah, terus Anda masukin jarinya secara obstetrik. Secara obstetrik itu ya seperti ini ya. Jadi begini. Jadi Anda tekan jari tengahnya ini, ditekankan dulu ke forsetnya, ditekan, baru ininya masuk. Ya, jadi 1 jari dulu yang masuk.
Ini masuk, ditekan, terus ini nyusuri, baru masuk bersama. Jadi biar ibunya nggak kaget, tahu-tahu jelek gitu, waduh, wow sakit gitu ya misalnya. Gitu. Iya, jadi masuknya gini dulu, ini ditekan dulu, ini masuk, baru masuk dua-duanya. Mesti sensasinya lain. Itu apa yang perlu dilihat ya? Yang perlu dilihat adalah konjugata diagonalis. Nah, meraba promontorium. Promontorium itu adalah tonjolan tulang yang ada di pelvis. Nanti jenengan tengok videonya ya. Videonya jelas banget kok, jelas banget. Nanti mesti nggak bakalan bingung, pasti lebih jelas. Ada videonya di Lensa Unisa sudah dicantumin sama Bu Fayakun ya. Jadi nanti Anda meraba ini konjugata diagonalis promontorium sampai tepi bawah simfisis ya. Kemudian Anda cek ini panjangnya berapa. Nanti ketika jarinya sudah dikeluarin itu dicek seberapa. Meraba promontorium normalnya tidak teraba ya. Jadi kalau promontoriumnya itu menonjol, berarti sampai Anda bisa meraba, panggulnya sempit ya. Jadi normalnya itu malah nggak teraba ini loh, promontorium itu ini. Kalau penampangnya itu, benar. Nah ini ya teman-teman, promontorium itu di sini. Ini kursornya Ibu kelihatan nggak tuh? Kursornya. Nah ini promontorium. Jadi tanganmu kan masuk dari sini. Ini android. Nah punya perempuan yang ginekoid ya. Punya perempuan itu yang ini, yang cantik kayak telur ini ya. Nah jadi tanganmu masuk ke dari sini. Terus kalau sampai menyentuh bagian menonjol ini, berarti panggungnya sempit teman-teman. Ya. Kalau misalkan dia nggak teraba, berarti panggulnya lebar. Jadi panggul perempuan itu bentuknya seperti ini. Jadi nggak gepeng kayak gini dan tidak bentuk lope, tidak lonjong seperti ini. Jadi yang pas bulatnya bulat telur gitu ya. Nah, ini untuk konjugata diagonalis dari tepi bawah simfisis ini sampai ke sini ya. Kalau nggak teraba berarti nanti si jari tengah ini ditambah 1,5 cm ya. Gitu. Terus ini namanya linea acuminata di sini. Ini tulang ekor, nyenil kecil di sini, ini tulang ekor. Ini tulang simfisis, ini ya tulang simfisis. Jadi di sini ada apa tuh namanya tuh lupa saya. Sebentar, kok jadi lupa. Di sini tuh ada penyambungan tulang itu loh, penyambungan tulang itu ya lupa. Terus apa lagi tadi? Bawah ke atas ya. Tepi simfisis ke ramus oksis pubis destra sinistra. Total sepertiga linea innominata. Meraba dinding kafum, normalnya tidak ada benjolan. Kedua, spina ischiadica ukuran 10,5. Normalnya tidak lancip. Nek tulang duduk lancip, mesti ya kroso sakit ya bokongnya ya. Meraba sakrum, normalnya cekung. Oskoksigis tadi ya, tulang ekor. Kalau tulang ekornya tidak lentur, nanti juga sakit nek buat duduk. Meraba arcus pubis, normalnya 90 derajat. Nah, kita tunjukkan ya di gambar ini. Saya gede sih soalnya 1,5 coba gedein lagi. Wow, besar. Nah ini ya teman-teman, tulang ischiadica iki lho, tonjolan di sini. Ini kanan kiri ini tulang ischiadica ya, di sini. Terus linea innominata ini di sini, lingkaran ini linea sakrum ki yang bentuknya kayak segitiga di sini. Ini namanya sakrum. Gimana ya cara bikin kursor biar lucu-lucu itu ya, saya nggak ngerti. Kelihatan kan? Ya ini sakrumnya, ini tulang ekor. Ya, terus kiki kafum yang kayak sayap ini namanya kafum. Nah, ini nggak sayap ini. Nah, umumnya di sini tuh lebar gitu. Ya. Terus arkes pubisnya, arkes pubis iki lho, Mbak. Iki garis kayak gini nih. Bentuknya 90 derajat. Arkes pubis. Besok kalau pegang inilah
apa tuh tulang pelvis itu lebih jelas lagi pas kita belajar penurunan kepala ya. Penurunan kepala kita ketemu offline lah enggak ya? Ketemu deh kayaknya. Ya, penurunan kepala. Bisa Ibu sebutin nih tulang-tulangnya itu apa aja. Ini tonjolan di sini itu namanya sias ya. Sias. Atau nek kamu mau nyontek itu loh, nyontek bokong, atau sepertiga sias dari tonjolan sini sampai ke belakang ini. Tapi kan ini ngelewati bokong gini kan ono daging bokong. Daging bokong. Nah, dari sini ke sini sepertiga sias bagian atas itu banyak dagingnya untuk dicoblos gitu ya. Terus ini bagian apa? Sakriliaga. Duh, kok lupa lagi. Ini siasnya. Nah, sini yang bagian lebarnya ini tulang apa sih lupa. Besok disampaikan lagi. Itu. Ini sudah selesai sampai di apa tuh namanya? Pemeriksaan panggul dalam. Nah, nanti kita lanjutin diskusinya. Kalau ada yang ditanyakan ke Bu Elika, ada forum diskusi kan di situ di lensa yang bagian apa tuh persiapan alat, data subjektif objektif sama pemeriksaan panggul. Nanti di situ ada kolom diskusi. Kalau nanti sampai malam misalkan ada yang ditanyain, ditulis di situ aja ya. Nanti Mbak Rahma ngabarin ya kalau ada yang nanya ya. Ibu stay sampai jam 3 kan karena Anda jatahnya sampai jam 3 tuh ini nanti ya. Nanti Ibu itu pantengin ininya. Lensa unisanya. Begitu teman-teman, karena waktu kita sudah mau habis, mau lanjut kayaknya Zoom-nya udah cukup ya. Nanti kita tanyanya dari situ aja Mbak Rahman, nanti di WA atau Anda tulisin aja di lensa Unisa. Apanya tuh PR-nya buat Ibu tak cariin nanti insya Allah hari ini bisa di-share ke teman-teman ya. Oke. Apa ini breakout? Novia kemana ini? Nggak bisa masuk lagi, Bu. Ini tinggal 2 menit lagi. Ya udah. Oke, kita tutup dulu pertemuan untuk pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke lensa Unisa. Kalau ada pertanyaan, Anda nanyanya jangan salah kolom ya. Kolom yang persiapan alat sendiri, yang apa tuh subjektif objektif sendiri, sama pemeriksaan panggul dalamnya ada sendiri. Oke? Ya, sampai ketemu. Apa? Tadi ada apa di grup PJ itu disuruh foto dulu. Oh iya, foto, ayo foto. Mbak Siti dibuka. Yuk siap-siap. Tolong ya Beca. Tania. 1, 2, 3. Sudah. Siapa yang moto? Saya, Bu. Oke. Fotonya 1 cukup tuh. Oke, saya juga moto lah. Ya. Sudah. Oke. Ini sudah jam 10. Diakhiri ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat belajar. Ditunggu sampai besok pagi ya. Ya. Terima kasih. Oke, boleh leave room. Terima kasih, Bu. Oke.